Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amalia Arsa dengan NIM 212311136 dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang, yang mana video ini merupakan tugas akhir dengan mata kuliah Kapita Selekta IPA. Adapun materi yang saya ambil adalah konsep gerak benda dan makhluk hidup. Pada video kali ini, saya akan mengangkat kasus dengan tema parasut memperlambat jatuhnya penerjun payung. Kira-kira seperti apa ya? Mari kita lihat video berikut ini. Terjun payung merupakan salah satu olahraga ekstrim yang sangat digemari loh. Dalam terjun payung, kita harus membuka parasut agar kita jatuh secara perlahan, sehingga kita selamat setelah melompat dari ketinggian. Kira-kira seberapa banyak sih parasut memperlambat jatuhnya penerjun payung? Nah, pada kasus ini parasut dapat memperlambat jatuhnya penerjun payung karena penyebab hambatan udara loh teman-teman. Dengan udara yang tidak terlihat, namun mereka sebenarnya terdiri oleh molekul-molekul gas yang bergerak di udara. Ketika ada benda yang jatuh, permukaan mereka akan bergesekan dengan molekul-molekul udara dan menghasilkan hambatan udara. Yang mana makin besar luas permukaan suatu benda, maka akan makin besar hambatan udaranya. Secara otomatis, makin lambat juga kecepatan jatuh benda tersebut. Nah, manusia memiliki permukaan yang kecil bukan? Makanya menyebabkan gesekan dengan udara relatif sedikit, sehingga hambatan udara juga mengecil dan manusia jatuh bebas dengan cepat. Sedangkan parasut memiliki permukaan yang luas. Permukaan yang luas tersebut bergesekan dengan lebih banyak molekul udara, sehingga menimbulkan hambatan udara yang besar loh teman-teman. Nah, karena hambatan udaranya yang sangat besar membuat parasut dapat memperlambat jatuhnya penerjun payung loh. Jadi, kasus ini membahas tentang gerak lurus benda beraturan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman harus tahu apa itu gerak. Gerak ialah fenomena keseharian yang kita alami dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Gerak yang dimaksud di sini bukan hanya aktivitas yang kita lakukan saja, namun termasuk benda-benda yang bergerak di sekitar kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih, gerak itu terbagi dua loh. Ada gerak lurus beraturan atau GLB, lalu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang pertama kita akan membahas gerak lurus beraturan atau GLB. GLB atau gerak lurus beraturan ialah suatu benda yang dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda tersebut berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama, yang mana rumusnya yaitu V sama dengan perubahan per waktu sama dengan delta X per delta T meter per sekon. Nah, kita dapat mengambil contohnya seperti bola yang dilemparkan ke atas. Selanjutnya, gerak yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap, yang mana kecepatan gerak si benda ini bisa berubah dipercepat maupun diperlambat, tetapi berubahnya secara teratur, yang mana rumusnya sama dengan S atau jarak sama dengan V0 atau kecepatan awal dikali T atau waktu ditambah setengah dikali A atau percepatan dikali T pangkat 2 atau waktu. Nah, GLBB ini juga terbagi dua macam loh. Yang pertama yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat.
GLBB dipercepat, yaitu gerak yang lintasannya lurus dengan besar perubahan kecepatannya yang makin bertambah setiap konstan per detiknya. Rumusnya ada di sini ya teman-teman. Nah, GLBB yang kedua yaitu GLBB diperlambat, yang mana gerak lintasan lurus dengan besar perubahan kecepatan yang semakin berkurang tetapi secara konstan tiap detiknya. Nah, rumusnya adalah S sama dengan V0 dikali T dikurang setengah dikali A dikali T pangkat 2. Sebagai contohnya, dapat kita ambil pada kasus penerjun payung yang tadi ya, yang mana turunnya penerjun payung diperlambat oleh parasut karena memiliki permukaan yang luas. Permukaan yang luas tersebut bergesekan dengan lebih banyak molekul di udara menimbulkan hambatan udara yang sangat besar. Hambatan udara yang besar tersebut membuat parasut dapat memperlambat jatuhnya penerjun payung ke tanah. Adapun ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan, yaitu pertama, terjadi pada lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, perubahan kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, memiliki kecepatan awal. Jika keadaan awalnya dalam posisi diam, maka kecepatan awalnya sama dengan 0. Yang keempat, dipengaruhi oleh ketinggian. Apa sih konsep gerak benda itu? Nah, gerak benda adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Adapun contoh dari gerak benda antara lain yaitu kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, ataupun bola yang dilempar ke gawang. Atau juga masih banyak lagi. Nah, gerak pada benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan bentuk lintasannya, berdasarkan acuan pengamatannya, berdasarkan sifat kecepatannya. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan terbagi 2 loh teman-teman. Yang pertama ada gerak lurus dan ada gerak melingkar. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang gerak lurus ya. Gerak lurus merupakan jenis gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Contoh gerak lurus antara lain yaitu mobil yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju di rel yang lurus, dan sebuah objek yang bergerak pada lintasan lurus. Nah, yang kedua adalah gerak melingkar, yang mana gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik yang tetap atau sumbu putar. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap. Tetapi, benda terhadap pusat lingkaran berubah. Adapun contoh dari gerak melingkar yaitu gerakan jarum analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi 2, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama, gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap dan percepatannya 0. Selanjutnya yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang berubah secara beraturan. Nah, yang terakhir gerak benda berdasarkan lintasan yaitu gerak parabola, yang mana gerak parabola ini dikenal juga dengan gerak peluru. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contohnya, pada gerak peluru di antara gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Berdasarkan acuan pengamatannya, gerak benda dibedakan menjadi beberapa macam loh.
Yang pertama ada gerak semu. Gerak semu ialah kondisi sebuah benda yang sebenarnya diam namun tampak seolah-olah bergerak. Adapun contoh dari gerak semu ialah gerak bumi yang mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya yaitu ada gerak relatif. Yang mana gerak relatif ini ialah gerak benda yang sifatnya bergantung pada posisi pengamatan atau titik acuan. Nah, yang terakhir ada gerak benda berdasarkan sifat dan kecepatan. Berdasarkan sifat dan kecepatannya, gerak benda dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLBB. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini terbagi dua, menjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat.